Sedangkan untuk keseluruhannya itu kita menggunakan Adam Victor. Nanti ditanyakan sama seniornya. Pinjam di perpustakaannya bagian juga ada. Kemudian juga kita menggunakan buku pemeriksaan fisik dari FKUI. Itu sudah dirangkum secara lebih baik oleh beberapa tim penulis dan editor. Jadi tolong dipelajari. Sedangkan buku-buku lain yang berkaitan silahkan saja dibaca untuk menambah pengetahuan. Baik, slide. Saya hanya saja bahwa anatomi dan fisiologi dari alat keseimbangan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan orientasi tubuh dan bagian-bagian tubuh hubungannya dengan lingkungan sekitar. Kita harus paham, begitu kita mempelajari keseimbangan, kita berbicara mengenai anggota gerak. Kita ingat bahwa tubuh kita terdiri dari dua pasang, ya, ada kiri, ada kanan. Jadi berbicara mengenai keseimbangan, kita berbicara mengenai itu yang pertama. Dan apabila terjadi ketidakseimbangan, berarti adanya ketidakasimetris. Jadinya adanya ketidaksimetris atau asimetris. Itu harus dipahami. Karena nanti sangat berkaitan dengan berbagai penyakit yang terjadi. Keseimbangan ini tergantung pada input yang terus-menerus dari 3 sistem. Pertama adalah sistem vestibular, itu terutama pada labirin, jadi pada telinga. Kemudian sistem proprioseptik, yaitu pada sistem jadi pada tendon dan otot-otot, serta sistem visual, jadi pada penglihatan, serta integrasinya dengan batang cerebellum. Jadi pada saat kita berbicara mengenai keseimbangan, kita harus berbicara mengenai 3 sistem ini. Jadi nanti ada ternyata matanya minus berapa, ternyata bertambah. Jadi ini sangat berhubungan, ya. Baik, slide. Sedikit mengulang mengenai aparatus sensoris vestibular perifer, itu terdapat pada telinga bagian luar, yaitu di dalam osus. Os petrosus itu merupakan bagian dari os temporalis yang terdiri dari labirin osseus, labirin yang tersusun atas tulang-tulang, kemudian labirin membranaceus, labirin yang terdiri atas membran, dan sensor gerakan dari sistem vestibular, yaitu sel rambut. Itu yang sangat berperanan nanti terhadap proses keseimbangan. Slide. Nah, ini gambaran dari labirin osseus, kemudian labirin membranaceus, dan gambaran dari sel rambut. Jadi tolong dipelajari detail mengenai bagian-bagiannya, sehingga apabila ada terjadi gangguan salah satu tempat, hal ini akan mempengaruhi yang lainnya, sehingga akan muncul gejala ketidakseimbangan. Selanjutnya, ini adalah sistem vaskular dari sistem vestibular perifer. Jadi pada saat semua organ tersebut bekerja, otomatis didukung oleh adanya suplai darah dan oksigen, ya, melalui pembuluh darah atau vaskular. Nah, ini merupakan sistem vaskularnya. Jadi sistem vaskular pada vaskular perifer itu ada beberapa macam. Nah, ini nanti berkaitan dengan gangguan yang apakah gangguan itu pada sistem, apakah gangguan pada vaskularisasi. Selanjutnya. Kemudian aparatus vestibular sentral. Jadi begitu kita bicara tentang perifer, berarti kita berbicara juga tentang sentral. Jalur vestibular sentral ini tujuannya adalah mengkoordinasi dan mengintegrasikan informasi dari gerakan kepala, ingat ya, kepala dan tubuh, serta menggunakannya untuk mengontrol dari neuron motorik yang menyesuaikan posisi mata, kepala, dan tubuh. Jadi ada 3 kelompok yang berperan, yaitu yang mempertahankan keseimbangan selama pergerakan, mempertahankan postur, dan mempertahankan tonus otot. Slide.
Ada dua target utama untuk input vestibular dari afferent prim. Jadi yang membawa impuls ataupun informasi. Yang pertama adalah nukleus vestibularis. Itu terdiri dari nukleus vestibularis superior, vestibularis medial, vestibularis lateral, dan vestibularis inferior. Kemudian yang kedua cerebellum yang merupakan penerima utama dari segala input yang sifatnya kompleks pada nuklear vestibularis dan merupakan utama dari input itu sendiri. Slide. Sedangkan vaskularisasi dari vestibular sentral itu berasal dari sistem vertebrobasiler. Jadi nanti tolong dipelajari, itu ada circulus Willisi di mana sistem vertebralnya memvaskularisasi untuk sistem vestibular perifer dan vestibular sentral. Selanjutnya. Untuk fisiologi dari sistem keseimbangan, kita tahu bahwa suatu informasi yang masuk baik untuk sistem keseimbangan ataukah untuk impuls somatosensoris melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap transduksi. Transduksi adalah proses penerimaan impuls itu sendiri. Kemudian yang kedua tahap transmisi. Transmisi itu penjalaran. Jadi setelah diterima di transduksi akan dikirimkan melalui transduksi, kemudian disampaikan kepada pusat pada impuls tersebut dimodulasi dan akan memberikan reaksi itu sebagai persepsi. Selanjutnya. Nah, struktur fungsi yang terkait keseimbangan tadi kita sudah membahas, yaitu adanya reseptor keseimbangan pada sel rambut yang terletak di kanal garis sakulus dan utriculus pada labirin. Sedangkan sakulus itu sensitif terhadap pergerakan gravitasi, sedangkan utriculus sensitif terhadap akselerasi yang sifatnya horizontal. Ini nanti yang akan menjadi dasar patofisiologi terjadinya BPPV, ya, paroxysmal positional vertigo. Misalnya pada saat kita menaiki roller coaster, itu akan terjadi akselerasi mendadak ke depan yang oleh utriculus. Sehingga kadang-kadang ada yang sudah sering itu akan mengalami adaptasi, tapi yang belum biasanya bisa disertai dengan gejala muntah, mual, keringat dingin, dan sebagainya. Atau pada saat naik elevator, akan terjadi akselerasi yang sifatnya vertikal, yang tiba-tiba diterima oleh sakulus. Tractus vestibulocerebellar itu berasal dari inti vestibular medial dan inferior yang sifatnya descending. Kemudian diproyeksikan melalui cerebellar inferior ke vestibulocerebellum. Nanti dilihat nukleusnya itu di mana, itu letaknya di brain, tapi pada titik mana, sehingga kita bisa menentukan letak lesi nantinya ya. Jalur ini memainkan peranan penting dalam pengendalian terhadap keseimbangan. Beberapa pasien dengan lesi cerebellar yang terlokalisasi mungkin saja mengeluhkan vertigo. Ya, kemungkinan keterlibatan dari tractus vestibulocerebellar. Selanjutnya. Gangguan dari sistem keseimbangan ini kita kenal dengan adanya namanya vertigo. Sering kita temukan sehari-hari, bahkan di berbagai tempat praktek klinik ya atau di puskesmas itu juga ada. Yang kita katakan vertigo itu bukan hanya keluhan subjektif yang mengatakan pusing, tetapi kita harus dapatkan dengan penemuan berupa nystagmus. Dan dia dikaitkan dengan adanya osilopsia karena munculnya dari nystagmus tersebut, di mana osilopsia itu ada fenomena di mana pasien melihat pemandangan visual yang bergerak. Contohnya misalnya kita naik kendaraan dan dengan seperti berputar, kemudian bisa disertai tinnitus ataupun gangguan pendengaran. Ini yang nanti akan membedakan itu vertigo ataukah gejala prasinkup.
Kemudian gangguan selanjutnya, contohnya Meniere. Penyakit Meniere adalah serangan vertigo, perifer ya, si perifer. Serangan perifer itu ditandai dengan gejala vertigo yang berat, disertai dengan mual muntah hebat, kemudian adanya keringat dingin. Pada Meniere disease ditandai dengan adanya pendengaran, yang sifatnya adalah sensori neural progresif lambat, oleh karena disfungsi labirin. Jadi dia lebih kepada penyakit vestibularis perifer yang gejalanya sangat hebat ya, gangguan yang muncul itu sangat hebat. Kemudian contoh lain adalah BPPV atau Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Vertigo onset mendadak, jadi munculnya itu mendadak, dipicu oleh adanya perubahan posisi kepala dan leher, terutama pada saat bangun di pagi hari. Slide. Salah satu sistem keseimbangan dan koordinasi ini, kita juga bisa memeriksa kondisi pasien maupun fungsi vestibular dengan melihat postur pada saat berdiri dan gaya berjalan atau gait. Jadi pada saat pasien itu datangnya, kalau di poliklinik misalnya, kalian bisa mengetahui secara tidak langsung apa yang dia keluhkan. Jadi dengan gaya berjalan itu sebenarnya kita sudah bisa menegakkan sedikit dari keluhan yang muncul. Dan bisa juga dilakukan setelah pemeriksaan neurologis lainnya kita lakukan. Dalam posisi berdiri, terang atau tubuh itu bisa dimiringkan. Pada saat pasien mengalami gangguan pada salah satu sistem vestibular, biasanya tubuh tersebut akan jatuh ke sisi tersebut, jadi di sisi lesi, sehingga tubuh itu akan tampak miring ke sisi lesi. Pada saat berjalan, kita juga bisa memeriksanya dengan cara berjalan ya, misalnya minta seorang penderita itu berjalan dalam satu garis lurus, kemudian kita lihat gaya berjalannya, apakah cenderung jatuh ke salah satu sisi atau tidak. Di situ kita bisa melihat apakah terjadi simetris atau asimetris pada anggota badan ya. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan rombek dan rombek tes dipertajam. Itu dinilai dengan cara kedua kaki rapat ataupun dibuka selebar bahu. Kemudian awalnya dengan mata terbuka dibiarkan saja berdiri selama 20 detik. Apabila ada jatuh ke salah satu sisi, berarti itu vestibular sentral gangguannya. Lesinya daerah yang dia arah jatuhnya. Apabila dalam 20 detik dengan buka mata tidak jatuh ke salah satu, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan menutup mata selama 20 detik. Apabila dengan menutup mata selama 20 detik ke salah satu sisi, maka terjadi gangguan pada sistem perifer pada sisi arah jatuh. Jadi itu merupakan suatu pemeriksaan rombek, dan rombek tes dipertajam nanti hanya posisi kaki saja yang diberikan penekanan. Interpretasinya sama dan hasil penemuannya sama. Selanjutnya, jika kestabilan dari tubuh dapat dipastikan dengan mata tertutup, itu bisa juga kita melakukan tes telunjuk ya, tes telunjuk hidung. Jadi memberikan gerakan dengan menggunakan telunjuk untuk menunjuk tangan dan hidung secara bergantian.
Dengan mata tertutup pada posisi berdiri, pasien diminta untuk menahan lengan lurus ke depan, sehingga masing-masing tangan dapat menyentuh tangan. Dan setelah mengangkat kedua lengan ke atas, kembali menyentuh tangan pemeriksa kembali. Ini disebut dengan pass point test, ya. Ini juga bisa menentukan sisi mana yang mengalami lesi. Pada sisi yang tidak tepat, maka disitulah tersebut berada. Selanjutnya. Itu secara pemeriksaan ya, dan secara subjektif kita menerima keluhan pasien berupa pusing berputar, mual, muntah, keringat dingin, dan sebagainya. Sedangkan secara objektif kita harus menemukan adanya nistagmus. Apakah kita melihat secara gerakan tidak sadar pada mata pada posisi spontan, posisi terlentang, ini juga bisa kita lakukan dengan adanya provokasi, misalnya dengan tes kalori atau Dickhal-Pike. Jika tidak ada nistagmus yang diinduksi pada posisi di atas, maka pasien diminta untuk melakukan tatapan lateral ke satu sisi pada masing-masing posisi kepala. Kemudian dengan kepala kembali pada posisi datar, pasien diminta mengambil posisi telentang untuk melihat ada tidak nistagmus ataupun vertigo. Jadi itu prinsip manuver Dickhal-Pike ya. Kalau tes kalori sebenarnya prinsipnya sama untuk lihat adanya nistagmus atau tidak, tapi dengan pemberian cairan atau slide. Nistagmus vestibular biasanya meningkat dengan memblokir fiksasi seperti menutup mata ataupun kita bisa menggunakan mata Frenzel ya untuk melihat adakah nistagmus atau tidak. Apabila ada nistagmus fungsional baik horizontal ataupun vertikal dan nistagmus rotator itu juga menunjukkan adanya disfungsi pada vestibular, di mana tergantung dari jenis nistagmus yang muncul. Selanjutnya. Ini tes Dickhal-Pike maneuver, di mana pasien diminta menoleh 45 derajat ke satu sisi, setelah itu dijatuhkan kepala 15 derajat di bawah bidang datar. Diamati apakah ada nistagmus atau tidak. Kemudian pasien ditegakkan kembali dan diamati nistagmus atau tidak. Jadi nistagmus yang dinilai dari perubahan posisi. Hal yang sama kita lakukan kembali pada sisi satunya. Pemeriksaan Dickhal-Pike ini dapat membedakan apakah kelainan yang terjadi itu sifatnya sentral atau perifer. Pada kelainan perifer didapatkan 3-10 detik, kemudian lama nistagmus yang muncul 10-30 detik atau kurang dari 1 menit, adanya fatigue disertai gejala vertigo yang berat. Pada kelainan sentral didapatkan nistagmus yang langsung muncul, dia tidak ada fatigue. Dan gejala vertigo itu biasa ringan ataupun tidak ada keluhan sama sekali. Selanjutnya. Slide. Ini gambaran Dickhal-Pike maneuver. Normal apabila tidak muncul vertigo dan nistagmus mata terbuka. Kadang-kadang dengan mata tertutup bisa terekam dengan alat nistagmografi dan ditemukan ada beberapa nistagmus yang muncul. Dan penilaian normal bila nistagmus yang muncul itu nistagmus posisional pada BPPV mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: adanya massa laten, lamanya itu kurang lebih 30 detik, disertai yang sama dengan nistagmus, dan apabila manuver itu maka vertigonya makin berkurang karena sistem tubuh itu sudah beradaptasi terhadap
perubahan posisi tadi. Slide. Ini adalah tes kalori. Tes kalori itu juga fungsinya untuk menilai nistagmus dengan memberikan provokasi berupa cairan ya. Kita menggunakan dua macam air dingin dan air panas. Air dingin itu suhunya 30 Celcius, sedangkan suhu air panas 44 derajat Celcius. Air tersebut kita alirkan dalam liang telinga sebanyak 250 liter dalam waktu 40 detik. Setelah kita alirkan, kita catat apakah ada nistagmus yang muncul atau tidak. Setelah periksa dengan air dingin, kemudian periksa juga pada telinga kanan dengan air dingin, jadi secara bergantian. Kemudian dialiri dengan air panas, kemudian diikuti dengan telinga kanan. Pada tiap selesai pemeriksaan, maka pasien diistirahatkan selama 5 menit untuk menghilangkan pusing yang dialaminya. Slide. Pada subjek yang sehat, pemberian cairan ini akan menyebabkan mual dan nistagmus horizontal dengan cepat arah pada sisi kontralateral pada saat kita aliri air tadi. Jika sistem vestibularnya rusak total, ini induksi mual ataupun nistagmus. Dalam kasus kerusakan ringan pada sistem vestibular, itu muncul respon terhadap rangsangan pada sisi yang terkena itu lebih lemah dibandingkan dengan sisi yang utuh. Kemudian jika hanya mual yang diinduksi sementara nistagmus tidak ada, maka kemungkinan terjadi oftalmoplegi eksternal atau kelumpuhan pandangan yang sifatnya lateral. Pada kasus peningkatan rangsangan abnormal dari sistem vestibular, maka muncul respon terhadap injeksi air mungkin terjadi lebih awal dan lebih kuat dibandingkan dengan sisi yang lebih utuh. Tes kalori ini merupakan salah satu tes yang kita gunakan untuk mendiagnosis kematian otak karena merupakan pemeriksaan baik untuk memeriksa fungsi batang otak. Selain itu juga mungkin nanti kita bisa menggunakan EEG ya untuk aktivitas elektrik. Slide. Ya baik, terima kasih. Saya memberikan bukan kuliah sebenarnya, tapi sedikit mengulang kajian yang pernah kalian dapatkan sebelumnya. Tolong didalami, tolong dipelajari mengenai sistem keseimbangan ini, sistem koordinasi. Kalau koordinasi nanti ada pengaruhnya terhadap sensorik ya. Tapi kalau keseimbangan itu masih somatosensorik. Jadi itu tolong dipelajari. Kemudian untuk pemeriksaannya termasuk pemeriksaan neurotologi seperti rombek tes, kemudian rombek tajam, tandem gaze, pointing test, kemudian tes telunjuk hidung, kemudian pemeriksaan dismetri, disdiadokinesia, itu tolong dipelajari karena itu satu sistem yang bisa memberikan apakah sistem vestibular yang terjadi sifatnya sentral atau perifer. Kemudian untuk pemeriksaan sistem pendengaran juga sangat berpengaruh terhadap sistem somatosensoris pada keseimbangan. Kenapa? Karena apabila impuls pendengaran terganggu, bisa jadi gangguan keseimbangan juga sedikit banyak akan mengalami gangguan. Pemeriksaan seperti tes Rine, Weber, dan Swabah itu juga harus dipelajari kembali. Untuk secara subjektif, keluhan yang berupa gangguan pusing berputar, mual, muntah, keringat dingin, dan sebagainya, kurang nafsu makan, dan sebagainya, itu harus bisa kalian buktikan dengan pemeriksaan fisik, di mana ditemukannya nistagmus oleh berbagai macam pemeriksaan apapun. Kalian bisa menggunakan Dickhale-Pike di situ, kalian bisa menggunakan tes kalori, kita juga bisa menggunakan pemberian provokasi
pandangan ya, pemberian provokasi. Jadi melakukan gerakan secara cepat pada bola mata dan memfiksasinya dengan tiba-tiba untuk mencari tahu apakah ada nistagmus atau tidak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan telunjuk hidung itu juga sangat bagus. Dilakukan terlebih dahulu dengan mata terbuka, kemudian kita lakukan dengan mata tertutup. Apabila dengan mata sudah mengalami gangguan, maka dengan mata tertutup pasti terganggu. Jadi semua sistem itu dilakukan pemeriksaan secara rutin ya. Kemudian untuk tes kalori itu mungkin kita jarang lakukan. Kalorinya kalian harus tahu karena apabila nanti kalian mendapati pasien dikonsulkan dari teman sejawat untuk membuktikan benar tidak terjadi kematian dari MBO ya, batang otak, maka kalian bisa menggunakan salah satu tekniknya adalah dengan tes kalori. Ya, jadi sistem keseimbangan itu sangat berpengaruh terhadap sistem somatosensoris dan sistem koordinasi sangat tergantung kepada sistem motorik. Kemudian untuk neurologi tadi sudah dibahas secara sepintas. Sistem vestibular perifer yang sangat sering terjadi itu adalah BPPV, tolong dipelajari, di mana gangguan muncul oleh karena perubahan kepala dan leher. Kemudian yang kedua yang paling sering itu adalah Meniere disease, di mana terjadi hidropendolim. Mungkin secara tidak sadar ataupun secara tidak tahu ya, sering sekali sebenarnya pasien yang dikonsulkan, baik itu dikonsulkan dari teman sejawat spesialis lain ataupun dari dokter triase, sebenarnya suatu Meniere disease, tapi karena tidak didiagnosis dengan secara dini atau secara awal, maka tata laksananya tidak adekuat. Kemudian untuk otologi, pemeriksaan paling penting selanjutnya adalah kalian baru bisa memeriksa Romberg test, tandem gait, atau Fukuda test, dan yang lain-lain. Pertama harus pastikan dulu bahwa tidak ada gangguan motorik sesisi. Paham ya? Karena kalau ada gangguan motorik sesisi, itu akan muncul ketidakseimbangan otomatis. Sehingga buat apa kita lakukan pemeriksaan koordinasi apabila dia mengalami ketidaksimetrisan dari sistem motorik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dibaca kembali yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Belum, tunggu dulu, relax aja.